Edo Martin. Iko yang pakai kopiah putih. Alhamdulillah masih muda pula kalau di gitu. Selanjutnya Pak Sekretaris Nagari Asrul Khairi, masih muda pula alhamdulillah. Selanjutnya ambo sendiri Jeffrey, yakni kasih pemerintahan. Iko Yusdelina, yo. Iko kasih ekaur perencana. Bu Deswita, Iko kasih Kesra. Kalau Etrianti, Iko masalah kebutuhan kartua, masalah persoalan kartua akai buku kok itu kaur umum, namanya kasih pelayanan. Itu Pak Kulin. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi juga berbagi informasi terkait dengan kondisi kami di Pasaman Barat dan berbagi informasi kondisi di Nagari Tipo Kota Awamantang. Pak Wali, Bapak Ibu perangkat Nagari Tipo Kota Awamantang, yang pertama kami mewakili pemerintah daerah Pasaman Barat mengucapkan terima kasih. Perkenalan, saya Idris, kebetulan saya diberikan amanah saat ini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari sejak tahun 2016 bersama dengan Liga Bukan bersama tahun 2016, dan ada beberapa wali nagari. Kebetulan di nagari kami sedikit, cuma 19 nagari. Desa persiapan, nagari persiapannya banyak, 72. Karena di kami ada 5 kecamatan, 1 desa, 1 kecamatan. Ada 5 nagari, 1 nagari, 1 kecamatan. Nah, oleh karena itu anggaran kami per nagari itu jauh lebih besar dibanding nagari lain di Indonesia. Untuk dana desa tertinggi berada di kabupaten kami, yaitu di Nagari Kinali, berbatasan dengan Pasaman. Itu kemarin 4,4 miliar dana desa. Dan Bapak bayangkan besar, Pak. Karena luas wilayahnya 600 km persegi. Satu desa. Itu mekar jadi 16 desa. Jadi berapapun besar uangnya dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya itu 72.000 satu desa. Kemarin mantan walinya mencalon wakil bupati, namun berpasang dengan incumbent, namun beliau belum berkesempatan untuk menjadi wakil bupati. Itu luar biasanya di kami, Pak. Jadi dinamika kami tidak sama dengan daerah lain. Menyusun APB Nagari di kami lebih lama, Pak, karena tebalnya desain rapi yang harus dibuat. Kinali itu sampai 30-40 kegiatan 1 tahun untuk fisik saja. Belum lagi kegiatan yang pemberdayaan, pembinaan masyarakatan dan pemerintahan. Makanya kami selalu terlambat dalam APB Nagari. Paling cepat kami bulan Maret. Makanya kami sering ditegur oleh kementerian atau oleh provinsi dalam pencairan dana desa. Tapi karena mereka tidak paham saja situasi yang kita hadapi. Beda, Pak. Pasaman Barat itu berbeda. Desa kami itu, Kinali itu, Pak, mungkin 6 kali lebih besar pada Kota Pariaman. Jumlah penduduknya 3 kali dari Kota Pariaman. Satu nagari. Nah, itu kondisi gambaran umum di kami. Pada kesempatan ini ada beberapa PJ Wali Nagari yang hadir. Nagari Ogunya, Pak Dasmon. Silakan berdiri, Pak. Kemudian, nah ini Wali Hibah. Wali Hibah nih, Pak. Sama Hibah. Karena posisi bupati dalam posisi transisi, Pak, ada yang berani tanda tangan SK. Sementara walinya berakhir di Januari. Akhirnya dibuatlah surat PLA, PLT. Padahal sebenarnya di aturan tidak dikenal, harusnya pejabat wali nagari. Nah, ini sebenarnya jabatan beliau adalah Sekda Kota Baru. Nah, dipelakan karena memang proses transisi, kita masih menunggu transisi kepemimpinan. Kemudian ini sama, beliau juga PLT Wali Nagari Katiagan. Nah, ini berbatasan dengan Agam, dengan Tiku ya, Nagari itu, Pak. Limo Jorong Agam. Nah, kita bisa masuk dari Tiku ke Katiagan. Kemudian Pak PJ Wali Kapa, ini memang PJ. Ini Pak Edi Hartono. Kemudian di belakangnya Pak ini sama juga PLH PJ PLH Wali Nagari Desa Baru Pak Supri.
Nah ini PJ Wali Nagari yang paling kaya apa yang pakai PC ini? Kinali. Kinali ini wilayah paling luas, jumlah penduduk paling banyak, anggaran paling besar. Kantornya sekarang juga paling besar Pak ya, baru selesai. Kemudian di tengahnya Pak PJ Wali Nagari Morotiawai, Kecamatan Gunung. Kemudian Pak PLT juga, Sekretaris Nagari Gadang, PLT Wali Nagari, kasih pelayanan, ada kaum umum dan ada operator siap di Nagari. Nah, adapun tujuan kami ke sini sebenarnya yang pertama tadi kami memang mendorong Nagari kami tahun ini mengadakan ADM. Karena memang Pak, kayak desa baru itu ke kantor bupati, ke kantor capil itu jaraknya lebih dari 100 kilo. Jarak dari desa ke kantor capil itu 100 kilo. Itu waktu 2,5 sampai 3,5 jam. Nah, kalau orang pergi ke capil harus butuh waktu 1 hari. Mereka tidak bisa ke sawah, tidak bisa melakukan aktivitas lain dan biaya cukup tinggi. Karena tidak sama dengan kita di Pariaman atau Padang. Angkutan umum itu ada setiap saat. Kalau di sana tidak, ada jam-jamnya. Sekian sampai jam sekian. Sehingga waktu kami mendiskusikan pergub penggunaan PB Nagari tahun 2021 ini, kita sepakat dengan Capil untuk nagari-nagari yang jauh dari pusat pemerintah kita dorong pengadaan anjungan di Capil mandiri, termasuk juga alat rekam KTP. Karena memang Pak, untuk urbanis desa baru itu ke kantor Capil itu butuh biaya mungkin hampir 300.000. Mulai dari ongkos, biaya makannya, ini yang sebenarnya kita dorong. Kemudian yang kedua, kami juga bersyukur bahwa pada kesempatan ini bisa memberikan gambaran kepada seluruh wali nagari. Ternyata dengan desain yang menarik, kantor kecil pun bisa jadi indah. Jadi dengan kantor kecil pun bisa jadi tertata. Nah, saya berharap Bapak-bapak wali nagari, mumpung kita masih dalam tahap penyusunan RKP Nagari, mungkin bisa jadi referensi dalam penataan kantor wali nagari. Mumpung anggaran Bapak itu masih besar, penataan terutama dalam pelayanan publik. Saya berharap sekali lagi kepada seluruh wali nagari dan perangkat nagari yang berkesempatan hadir pada hari ini, bagi yang Pak Walinya nggak hadir, tolong disampaikan bagaimana di kantor wali nagari daerah lain di Pariaman ini ternyata bisa lebih baik dengan kondisi gedung ruangan yang sangat terbatas. Saya lupa, saya sebenarnya orang Pariaman Pak. Saya kampung saya, ibu dan bapak orang Narir, asli Pariaman saya dua-duanya. Cuman karena sudah terlalu lama merantau sehingga sudah lupa kampung halaman. Saya berharap nantinya Bapak Ibu di Nagari bisa melihat-lihat bagaimana pelayanan. Tadi saya juga dengar pengembangan rumahnya juga luar biasa. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali beserta seluruh jajaran Nagari Tinggo Koto Awo Malintang yang telah memberikan kesempatan bagi seluruh pemerintah Nagari kami untuk belajar bagaimana di Tinggo Koto Awo Malintang ini bisa menyelenggarakan pemerintahan. Itu saja dari saya. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Asrul, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dawuh datang ke Nagari Tinggo Koto Awo Malintang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dalam rangka memberikan dampak kebaikan baik untuk Nagari kami sendiri dengan Kabupaten Pedaman ataupun nantinya yang mungkin bisa Bapak bawa pulang nantinya dari Nagari kami ke Nagari Bapak masing-masing. Nanti kalau ilmu yang
Bapak yang tinggal di sini tolong diikhlaskan untuk bisa nanti kami kembangkan juga di selanjutnya di Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Pada hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dilancarkan. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perkenalan kami bersingkat saja, kami berpakat kepada berbicara yang telah terdahulu. Ya, intinya kepada tamu dan undangan yang datang jauh-jauh dari Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka sharing ya, kita saling bertukar pemikiran, kita saling bertukar konsep dan gagasan. Kalau rasanya bisa Bapak bungkus Pak 2 bulan. Tapi kalau rasanya belum memberikan ruang dan manfaat, tinggalkan saja dulu yang buruk-buruknya, silakan Bapak kembangkan nanti untuk yang baik-baiknya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum nanti Bapak melihat apa saja yang kami kembangkan di Nagari 3 Ketua Marintang yang dalam 2 tahun ini kami konsen berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Ceria Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dari 2 tahun perjalanan ini ada beberapa hal yang perlu kami ceritakan kepada Bapak untuk sebagai sharing pengalaman. Kami menyebutnya konsep ini adalah Nagari Smart 4.0 Pak. Kenapa Nagari Smart? Kita berupaya sekarang sedang melakukan proses branding. Bagaimana orang melihat pemerintahan itu tidak semacam birokrasi yang kaku Pak. Yang biasanya ketika orang datang ke kantor pemerintahan itu melihat orang-orang berpakai baju PPH, masyarakat pada kaku Pak, takut dia berurusan kan, takutnya jadi apa kumis, takutnya menjadi orang-orang yang wajahnya penuh dengan keseriusan. Nah sekarang kita berusaha dengan konsep yang smart, kita hadir melakukan proses pendekatan baik itu soft maupun hardnya, kita sehumanis mungkin, bagaimana kita tidak menjadi asing di mata masyarakat kita sendiri. Nah itu makanya kita coba kembangkan berbasis digital, dan salah satunya lagi Nagari sebagai jendela pemerintah kabupaten. Sekarang nanti akan kami uraikan kenapa pentingnya Nagari dan desa itu sebagai jendela pemerintah kabupaten. Profil Pak Wali tadi sudah dikemalkan, tak kemal maka tak sayang tadi sudah ya Pak ya. Nah, kita next saja. Kalian tidak pernah melakukan. Nah ini sebelum kita masuk, kita perkenalkan dulu kepada Bapak Ibu. Kami menganut azas yang kami terapkan dalam pelayanan Nagari adalah menempatkan seluruh masyarakat dalam derajat yang sama di mata pelayanan. Itu betul-betul kami terapkan dan kami doktrinkan kepada perangkat kami yang berjumlah 19 orang. Bagaimana menempatkan setiap orang yang sama itu sama hak dan mata pelayanan. Apa strategi dan langkah kami? Dari dasar-dasarnya itu adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah itu standarisasi yang coba kita kembangkan. Dilanjut Pak Jet, ini dasar-dasar bisa disortir saja nanti ya. Nah di next satu lagi. Sebelum kepada Pak Wali, ada 9 tadi saya dengar Pak Wali Nagari yang hadir dari Rombongan Pak Selamat, dari ada kawan kasih. Sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu, kita ukur dulu sejauh mana kewenangan kita. Nah, apa yang menjadi kewenangan pemerintahan Nagari yang sudah didelegasikan oleh pusat kepada kita, tentu ukur buah dulu Pak. Sepanjang buah tentu sepanjang bayang-bayang. Betul buat kegiatan yang di luar kewenangan awak, karena alarm atau inspektorat. Makanya kita ukur dulu tubuh kita. Kewenangan yang sudah diamanatkan dari pemerintahan pusat melalui Permendagri Nomor 100 Nagari di dalam pemerintah minimal ada 3. Yang pertama tentang kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan menyelenggarakan pemberdayaan, kewenangan menyelenggarakan infrastruktur. Nah, salah satunya di sini kami meningkatkan yang kita bahas hari ini adalah di dalam kewenangan menyelenggarakan pemerintahan. Bagaimana kita menghadirkan pelayanan publik lebih dekat, lebih efisien, dan lebih humanis, mudah diterima oleh masyarakat. Ini yang sedang kami kembangkan dari tahun 2018, 2019 sampai dengan 2021 ke depan. Bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang prima di mata masyarakat. Karena kita harus sepakat Pak, hakikat dari hadirnya kantor pemerintahan
Makanya masyarakat awak mudah mau urusan birokrasinya. Nah itu yang perlu kita sepakati Pak. Kalau gunakan itu adalah untuk mempermudah urusan masyarakat, tentu layanan penyelenggarakan pelayanan publik mesti kita lakukan pembenahan. Disitulah tentang standarisasi pelayanan publik tadi yang perlu kita cermati ulang lagi. Dilanjut Pak Jeff. Nah ini persoalan Pak. Setelah kami coba di tahun 2018 menginventarisasi persoalan yang pokok di pemerintahan kita di Nagari Kabupaten Malintang untuk di bidang pelayanan minimal ada 3 Pak. 3 kelemahan yang belum selama ini terselesaikan di pemerintah kita. Yang pertama soal calon pengurusan dokumen Pak. Dulu di tahun 2018 yang datang urusan kakak itu wajahnya itu orang ya Pak. Kakak yang dibawanya lah kakak siatu, kakak Pak Apo, kakak Iya itu kakak orang itu aja baru yang datang kan. Nah sampai pun mungkin kacapil pasti orang yang sama yang datang dari Nagari di Koko yang berusaha kacapil. Bagaimana proses percaloan itu sangat kuat sekali Pak di tahun 2000 kembali ke bawah itu. Nah kenapa proses percaloan ini terjadi? Mungkin hampir sama persoalan Pasaman Barat dengan Nagari 3 Kota Malintang. Kalau tadi dari Pasaman Barat, akses dari beberapa Nagari menuju ke Cakil dan ke ibu kota itu ada 2,5 jam. Dari Nagari kami Pak, akses ke mereka ibu kota kabupaten lebih kurang 1,5 jam Pak. Jarak kami 65 km dari ibu kota kabupaten. Kami lebih dekat ke Agam. Jadi terkadang Pak merasa Indo itu kadang Agam dan bukan Kota Pareman karena aktivitas kami banyaknya ke Agam Pak. Masyarakat itu banyak aktivitasnya Balanjo dan macamnya ke Agam. Nah oleh sebab itu karena jarak yang terlalu jauh membuat proses percaloan itu subur Pak, subur makmur. Jadi usaha percaloan kalau di situ pun dijadikan bidang usaha mungkin lebih profitnya lebih bagus kan. Nah itu kita coba tegas. Kenapa ditambah lagi dengan sulitnya masyarakat mendapatkan akses pelayanan. Itu yang berbeda. Terkadang ketika masyarakat datang ke kantor sendiri pun macam lihat orang-orang yang wajahnya serius penuh dengan bengis. Kadang-kadang ukuran kebatanya tidak jadi batanya orang. Ya Pak ya, masyarakat kita memiliki tipe yang berbeda-beda Pak. Dan umumnya awak di kampung, masyarakat awak kaku atau tabu mencari urusan sama pemerintah. Segan awak takut awak kan itu. Akhirnya calon yang belum memiliki urusan. Ditambah dengan alur pelayanan yang bertele-tele. Yang selama itu alur pelayanan yang bertele-tele kami pangkas sedemikian rupa Pak. Jadi hampir tidak ada pelayanan yang membuat proses berulang. Kami berusaha ketika masyarakat sudah sampai di pemerintahan Nagari, kita usahakan pulang itu layanannya selesai. Tidak ada yang menunggu besok atau menunggu beberapa jam. Itu yang kami instruksikan kepada wali koro kami. Bahkan ketika ada persyaratan mereka yang kurang, itu wali koro yang menyebut kekurangannya di rumah. Dan masyarakat itu yang berbagian tentang ke rumah masing-masing. Begitu kami meyakinkan kepada masyarakat, pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Yang kedua, ditambah dengan etos kerja Pak. Etos kerja aparatur selama ini belum menampilkan pelayanan publik sebagai prioritas Pak. Dari 2000 semenjak ada dana desa di tahun 2006 balik, 2020 balik, itu lagi fokusnya membentuk jalan Pak. Wah melantai bumi ya. Dana desa itu kalau bisa habisnya ke infrastruktur kan, jalan, jembatan segala macam. Sampai kapan kita akan membentuk bumi Pak? Kalau kita belum membentuk pemikiran masyarakat, kami memikirkan sederhana, infrastruktur itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah membangun infrastruktur masyarakat, infrastruktur pemikiran Pak. Makanya oleh sebab itu kami mengembangkan di infrastruktur dan pembinaan dan pemberdayaan 3 kewenangan itu kita hampir banyak menghabiskan di kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Pak. Infrastruktur kami hanya kejar untuk infrastruktur yang bersifatnya melahirkan potensi ekonomi. Nanti ada namanya yang kami kembangkan Bukit Bule, wisata alam kami dan ikan larangan. Selebihnya infrastruktur kami usahakan untuk dialokasikan dari sumber pokir Pak, kedekatan dengan anggota dewan. Hampir dana dari kami kita fokuskan untuk bidang pelayanan dan bidang pemberdayaan pembinaan. Nah ditambah dengan ketika pelayanan belum menjadi prioritas, akhirnya seperti itu tadi Pak. Kurang pemerintah Nagari masih belum menjadi pelayanan itu sebagai hal yang prioritas. Ditambah dengan
belum terintegrasinya basis data antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Ini fakta. Makanya melalui suara Dukcapil yang selalu membuat menjalur menghubungkan sekarang yang dikembangkan oleh Pak Fatih dan Pak Putih dan Bu Kris di Capil sekarang berusaha menyiapkan big data mereka di Capil. Bagaimana nanti big data itu tuh bisa nanti kita tarik pakai data API di pemerintah nagari, sehingga apapun nantinya target kita yang diurus di pemerintahan Capil ada semuanya di pemerintah nagari. Nah, baru kesempatan kali ini yang baru layanan Capil yang ada di pemerintahan nagari untuk pembuatan KK sudah di nagari, Pak, pembuatan akte kelahiran, akte kematian sudah di nagari, tapi sudah di nagari, Pak, tidak perlu lagi datang ke Capil. Begitu sistem integrasi yang sedang dikembangkan oleh Capil sekarang bekerjasama dengan pemerintah nagari membangun big data untuk bisa nanti data Capil itu bisa diakses lebih cukup di nagari saja. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Bahkan target kita di pemerintah nagari, Pak, seluruh layanan-layanan yang bersifat kertas menyertas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di seluruh OPD, target kita ada di satu center, Pak, ada di masing-masing nagari. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke OPD. OPD cukup menjadi regulasinya saja, menjadi induknya saja. Seluruh layanan itu ada nanti di nagari. Itu yang kita targetkan di tahun 2021-2022, membangun kerjasama dengan OPD-OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Padang Padana. Selanjutnya persoalan kami sumber daya manusia, Pak. Ini dua belah pihak, Pak, dua sisi. Minimnya pengetahuan literasi publik tentang akses pelayanan di nagari. Kesalahan kita juga, Pak, kenapa mereka tidak tahu? Karena kita tidak melakukan proses sosialisasi, Pak, tentang pelayanan. Kita tidak pernah mengedukasi masyarakat, Pak, caranya mau urus KK, Pak, caranya mau urus akte kelahiran. Boleh Bapak tanya ke masyarakat Bapak sendiri. Misalkan masyarakat Bapak tadi masing-masing nagari ada yang 7.000. Hampir hanya sekian ratus orang mungkin yang tahu persis dengan persyaratan pengurusan. Cuma tanya, Pak, ke sebelah rumah, tahu nggak cara pengurusan akte kelahiran? Paling mereka bingung dulu. Nah, ini yang belum tersosialisasi dengan benar, misalnya pengetahuan literasi publik tentang akses pelayanan di nagari, karena kita belum memberikan ruang pengetahuan kepada mereka bagaimana cara melakukan pengurusan dokumen-dokumennya. Yang kedua, minimnya ruang interaksi publik dengan pemerintahan nagari. Ya, ini kita salah satunya kita kembangkan di sini nanti untuk solusinya itu melahirkan website di pemerintahan nagari setara dengan kantor pemerintah nagari. Jadi kami ada website nagari juga untuk amal. Target pengembangan website kami adalah ketika masyarakat berkunjung ke website nagari, mereka seperti berkunjung ke kantor nagari. Boleh ya Bapak akses nanti website kami. Seluruh layanan yang ada di kantor ini ada juga di website nagari. Jadi kalau masyarakat yang tidak punya waktu datang ke kantor, datang saja ke website. Di situ juga ada layanan-layanan pemerintahan nagari. Nah, ini yang sedang kita buka aksesnya untuk membuka ruang interaksi publik. Ketika masyarakat takut atau enggan atau tidak cukup waktu datang ke kantor, bisa melalui website saja. Silakan di next. Tuh. Nah, ini kami komplain dari Pak Fauzi kemarin, sebenarnya malu. Ya, Pak ya. Ini menjadi motivasi kami. Dalam era persaingan dunia globalisasi dihadapkan kepada pilihan, Pak, mutu atau mati. Kita kembangkan pemerintahan ini atau kita mati suri, Pak. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita simpati untuk mengembangkannya atau kita berantipati saja. Ini sekedar hanya mengingatkan tugas kita. Dan ternyatanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, tugas penyelenggara, tugas itu yang hadir di Pak, adalah memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik. Ternyata utang awak, Pak, utang awak wajib menyelenggarakan pelayanan karena fungsi kita fungsi pelayanan, Pak. Tapi karena kita terlena bahasanya kita sering disebut pejabat publik, kita memposisikan diri awak pejabat, jadi seakan-akan awak lupa sebenarnya kita adalah pejabat untuk pelayanan, bukan pejabat sebagai raja gitu, Pak. Makanya ini yang perlu kami flashback lagi kepada kita yang hadir, memberikan pelayanan yang berkualitas itu adalah tugas kita sebagai pamong pemerintahan. Dan yang menjadi hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Ternyata hutang itu yang belum kita bagi ke masyarakat, Pak. Kalau dikaji-kaji kelemahan awak. Di next, Pak ya, nah di sini dari berbagai persoalan yang kami ceritakan tadi, antara hutang kita itu tadi,
Semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 kami konsen mengembangkan 6 aspek pelayanan publik. 6 aspek pelayanan publik ini adalah hasil peneluran pemikiran dari Cakil yang kita kembangkan di Nagari. Ada 6 aspek pelayanan publik yang mesti kita ketahui sebagai pamong pemerintahan. Yang pertama, solusi untuk persoalan yang ada tadi melalui 6 aspek pelayanan publik. Kami membuat kebijakan yang berpihak pada untuk pemenuhan unsur pelayanan publik. Awalnya dulu kami melahirkan Perwana nomor 7 tahun 2022 tentang standar keterbukaan informasi publik. Kami lahirkan peraturan wali nagari tentang apa saja itu pelayanan publik yang mesti kami publish. Kita sepakati dulu di pemerintahan, Pak. Apa saja yang perlu kita buka kepada masyarakat dan apa yang tidak mungkin kita buka kepada masyarakat. Contohnya berupa data-data password ini tentu tidak mungkin kita buka. Ini kita tetapkan berdasarkan peraturan wali nagari, Pak. Sehingga nanti jaleh apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi kewajiban awak. Melalui Perwana nomor 7 tahun 2020 nanti bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu soft copy-nya untuk bisa dikembangkan lagi di negara Ibu. Selanjutnya di aspek yang kedua, profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan sumber daya manusia, reward dan punishment. Profesionalisme sumber daya manusia, kami hampir setiap hari dulunya di tahun 2020 berkunjung ke Cakil, Pak. Kami membawa wali borong, kami membawa perangkat kami membawa mamut untuk dilakukan proses pendoktrinan oleh Pak Fadli dan Pak Fauzi dan Putri. Bagaimana konsep pelayanan, bagaimana kita harus yang menjadi tanggung jawab dari kampung itu dalam pengembangan pelayanan. Ini terus berulang kami lakukan di tahun 2019 tahun 2020. Alhamdulillah sudah membentuk karakter di tahun 2020-2021 bagi perangkat-perangkat kami sambil berjalan, Pak, meskipun kalau belum sempurna. Dan nantinya kami menetapkan reward dan punishment untuk perangkat kami, Pak. Untuk perangkat yang dengan beberapa indikator kajiannya, indikator pelayanan yang memenuhi nilai standar, nilai di bawah passing grade, itu akan kami berikan semacam punishment berupa surat peringatan. Reward nantinya sekali 6 bulan bagi perangkat yang memiliki indikator kinerja yang bagus juga kami berikan 6 bulan sekali. Nah, begitu cara kami mendorong lahirnya profesionalisme sumber daya manusia di dalam pemerintahan. Kita berikan reward dan punishment. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan ruang pelayanan, ruang konsultasi publik, ruang bermain anak, ruang laktasi, pustaka dinding, musola, ruangan subuh. Ini yang Bapak lihat sekarang, Pak, yang disebut Pak Hadis tadi. Di ruangan di kantor Purwokerto kami sulap menjadi senyaman mungkin, Pak. Kami sulap menjadi sasana mungkin orang mencari ada. Meskipun itu progresnya baru selesai, Pak. Ini progresnya baru 70%. Nanti kami berharap ketika 100% Bapak datang di sini untuk menjadi administrasi persen. Kami berusaha mengembangkan infrastruktur kami lebih dekat lagi ke sana kawasan. Bapak ingin dulu waktu KTKT, awak dulu waktu KTKT ya Pak, digunakan ke pemerintah kantor desa dengan suasananya seperti ruangan sekolah, Pak. Ruangan sekolah yang tak terlalu kaku, dan itu membuat awak perangkat di dalam pun hanya aman, Pak. Jadi karena aktivitas kita itu hampir kata Pak Fadli 3/4 waktu habis di kantor, kita membuat nyaman dulu kantor itu, Pak. Sehingga terkadang untuk pulang pun malas karena di kantor cukup seluruh layanan yang ada. Apa yang layanan yang umum-umum kita sediakan, seperti ruang bermain anak, kami menyediakan ada ruang bermain anak di bawah, kan? Seperti ruangan sholat, dinding nanti dan sholat diri kami sediakan di dalam. Jadi tidak mesti di luar, semuanya ada bagi perangkat kami yang beranak kecil atau segala macam ada ruang bermain anak. Sehingga tidak payah nantinya di anak bermain. Dan kenapa penting juga ruang bermain anak? Kita mengenalkan dari dini kepada anak-anak bahwasanya itu pemerintahan itu menjadi aktivitas pemerintah itu, Pak. Kalau dulu kan sadar orang membawa anak-anak ke pemerintah kantor-kantor ya, Pak ya. Hari ini malah kita sediakan ruang bermain anak agar dari kecilnya berusaha mencari kepada anak-anak tentang aktivitas pemerintahan. Aktivitas kadang nanti inilah biasa menjadi aktivitas pemerintahan. Itu salah satu pendekatan untuk masa depan mereka yang kita siapkan melalui kantor pemerintahan negara. Yang ketiga, peningkatan sarana sudah, sistem informasi pelayanan publik itu kok kita kembangkan dari beberapa website nanti akan kami lihatkan mekanisme informasi dan pengaduan.
Di situ itu membuka ruang mekanisme informasi pengaduan. Pak, mungkin Bapak tahu nak menjadi wali negara itu soal pelayan kecil mana. Kadang Pak ada rumah, soal bangsa di rumah kan mengadu itu Pak Wali dulu. Kabau itu hilang itu mengadu itu Pak Wali dulu. Sempadannya dulu di desa orang di sawah kan mengadu itu Pak Wali dulu. Pak Wali itu jabatan yang paling super. Hampir semua kegiatan masyarakat itu ngadunya itu ke Pak Wali. Nah itu sekarang membuka layanan pengaduan ada namanya lapor Pak Wali. Lapor Pak Wali itu tuh kami buka layanannya ada di website dan ada di Play Store. Sehingga masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk berinteraksi dengan wali negarinya. Ini yang boleh mengadu kalau sudah akan itu. Bagaimana nanti mengkoneksikan si pena online terkoneksi ke anjungan Dukcapil Ceria melalui anjungan digital nagari. Nah, artinya kalau sudah sampai di level ini, masyarakat benar-benar tidak harus datang ke meja pelayanan, Pak. Kalau untuk mau KK, mau KTP, mau SKTM, keputusan lainnya, mereka tidak harus berurusan dengan Pak Putri itu. Pak Putri. Pak Putri ini staf pelayan kami. Mereka cukup di rumah saja, akses pengurusannya lewat aplikasi Dukcapil Ceria. Nanti ketika dari Dukcapil Ceria keluar masuk ke perangkat nagari melalui aplikasi nagari, kami akan ekspor nantinya melalui aplikasi sistem online. Dari sistem online inilah masyarakat nanti akan bisa mencetak KK atau KTP-nya langsung dari HP-nya sendiri. Kapanpun kami sediakan mesin digital ini nanti di luar, di luar. Jadi harus datang ke dalam kantor, Pak. Berarti masyarakat 24 jam bisa mengakses pelayanan terkoneksi langsung ke melalui sistem aplikasi yang kami kembangkan juga di negara. Jadi ketika kami mengembangkan Dukcapil Ceria di bawah nagari kami sambut melalui sistem online. Jadi aplikasi bersama dengan aplikasi. Jadi betul-betul kami hubungkan apa yang dikembangkan Dukcapil dengan apa jalur sampai ke masyarakat. Selanjutnya, setelah nanti target kita pelayanan 24 jam Pak Wali sudah, di sini nanti di dalam sistem online ada namanya Panic Button. Panic Button adalah semacam aplikasi responsif, Pak. Ini daerah kami itu termasuk daerah bencana, Pak. Kami di daerah daerah kemudian yang rawan longsor, rawan akan beberapa bencana alam dan bencana lainnya. Kami mengembangkan namanya di aplikasi online tombol Panic Button. Jadi apabila terjadi kondisi darurat di tengah masyarakat, apakah kebakaran, bencana, ataupun perkelahian, masyarakat bisa nanti di aplikasi Sipena online itu menekan satu tombol, Pak. Nanti akan kami lihatkan kepada Bapak. Cukup dengan menekan satu tombol, kami akan mengetahui di mana posisi terjadinya pengaduan masyarakat. Nah, aplikasi Panic Button ini sekarang sedang kami sosialisasikan ke Polsek dan Puskesmas dan ke Damkar. Apabila nanti aplikasi ini yang berhubungan ke kebakaran langsung terkoneksi ke server komputer Damkar. Nanti kalau informasinya berupa kecelakaan di jalan akan terkoneksi langsung ke Puskesmas dan ke kantor kepolisian. Ini pengembangan dari Panic Button yang akan kami kembangkan di tahun 2021. Jadi masyarakat tidak perlu mencari nomor pemadam ketika terjadi apa-apa, Pak. Di aplikasi Sipena online ada tombol merah, kami sediakan, tekan saja tombol merah, nanti sampai di situ apa pengaduannya. Misalkan kebakaran terjadi di wilayah Kampung Padang, kami akan langsung mengetahui titik akurasi itu 1 meter, Pak. Ketika orang melaporkan posisinya di sini, tingkat melesetnya itu hanya 1 meter akurasinya. Sudah kami uji itu tentang keakuratan laporan dari pengembangan aplikasi Panic Button. Nah, selanjutnya ada TV informasi yang juga sedang kami kembangkan. TV informasi ini adalah yang seperti Bapak lihat di lantai 1. Kami menyajikan kepada masyarakat informasi-informasi tentang apa yang sudah kami kerjakan. Jadi tanpa masyarakat bertanya ke Pak Wali, tanpa bertanya ke kasih pemerintahan Pak Jeffrey, tanpa bertanya ke kasih yang lain, masyarakat bisa datang ke kantor melihat langsung apa saja yang kami kerjakan selama tahun 2020-2021. Itu salah satu waktu bukan informasi itu yang mudah. Baru selanjutnya akses fingerprint sudah kami kembangkan dan seluruh area kami terkoneksi dengan CCTV, Pak. Jadi walaupun Pak Walinya keluar daerah, walaupun Pak Sek keluar daerah atau Pak Kasih keluar daerah,
mereka bisa memantau aktivitas yang terjadi di kantor pemerintahan, tamu-tamu siapa saja yang datang, dan bagaimana pelayanan kita melayani masyarakat, apakah kasar atau gimana, kita bisa langsung memantau, Pak. Jadi ketika mereka kalau itu sampahnya keluar, pelayanan betul, karena bisa lihat dari jauh melalui CCTV dan rekaman suara. Nah, selanjutnya ada wifi gratis bagi pelajar dan masyarakat. Kami sadar kami orang desa, Pak, kami jauh dari ibu kota, makanya kami tidak ingin menjadi orang benar-benar desa. Oh, boleh menjadi orang desa, tapi selera dan kebutuhan kita setara dengan orang kota. Itu kami, Pak. Boleh awak menjadi orang desa, wong desa, tapi awak akan tinggal secara teknologi, loh, Pak. Nah, makanya untuk itu, wifi di kantor Ikogo kami kembangkan dan sampai saat hari ini kami masih mengklaim akses layanan terbesar di seluruh Padang Pariaman ada di Nagari Tiga Purbalintang. Kami memakai koneksi dengan bandwidth 80 Mbps yang rata-rata per kantor di Kabupaten Padang Pariaman hanya 40. Kami menjual kelipatan menjadi 80 Mbps bandwidth kita. Gunanya untuk apa? Agar masyarakat kita mudah mengakses internet meskipun beliau orang desa. Ya, Pak ya? Orang desa tak perlu memancing kaki kaki untuk disinggah. Cukup datang saja ke area kantor wali nagari dan layanan wifi gratis yang kecepatannya melebihi standar di perkotaan. Nah, itu ya, Pak ya? Ini orang desa, tapi kita tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya terakhir ada layanan maaf nagari. Kok penting, Pak? Kenapa kami luncurkan layanan maaf nagari? Agar kita orang pemerintahan Pak bisa menjadi ego dengan sebutan pejabat, Pak. Pejabat tidak pernah salah, orang pemerintahan tidak pernah salah. Kalau ada salah kembali ke pasal 1. Kan betul. Kita adalah manusia biasa yang memiliki kesalahan. Kalau pemerintahan bersalah, kita harus mengedukasi masyarakat. Pemerintah harus minta maaf. Dan kami komitmen atas itu. Ada keterlambatan pelayanan yang terjadi di ruang pelayanan, sehingga masyarakat komplain, nanti akan ada tim pelayanan maaf nagari untuk rumah masyarakat untuk penyampaian amal pemerintahan kalau layanannya belum bisa diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan. Begitu ya, Pak. Kita memposisikan diri awak pemerintahan sama dengan manusia biasa. Ketika kita memiliki kesalahan, kita mesti minta maaf, Pak. Nah, kalau dulu ego udah jalan, oh aku kasih awak uang lagi, awak uang kabupaten, awak tak bilang salah dengan masyarakat desa. Kalau kita salah, kita minta maaf, kita edukasi masyarakat. Sehingga intinya apa? Pemerintah itu tidak menjadi hal yang menakutkan untuk berdebat oleh masyarakat. Silakan kami kalau ada salah, kami yang minta maaf. Ini layanan maaf nagari sudah kita luncurkan 2 kali di tahun 2020, Pak. Di tahun 2020 sudah 2 kali kita luncurkan. Tadi di YouTube sudah lihat bagaimana Pak Wali yang langsung turun minta maaf ke masyarakat tentang ada 2 persoalan di bidang pelayanan kami. Langsung Pak Wali yang minta maaf. Next, lanjut. Itu yang kami kembangkan selama tahun 2018 sampai 2021. Ini kami, Pak, seperti yang Bapak lihat, energi muda, bapak-bapak yang bertulis tipis, tidak bertulis tebal. Ya, saya dengan wajah-wajah yang ceria, ini yang menjadi motor-motor di tengah-tengah dari Tiga Purbalintang. Next, lanjut lagi, kita membina dengan tim yang kuat. Selanjutnya, nah ini yang kita sampaikan tadi kepada Bapak Ibu. Upaya penuntasan dari persoalan tadi yang kami lakukan adalah membangun koordinasi dengan dinas terkait melalui Dukcapil Ceria, melalui Nagita, dan melalui Dinas Kominfo di tahun 2020. Jadi kami kejar OPD, Pak. Kalau OPD tidak mengejar kami yang mengejar OPD untuk menjemput layanan nagari yang ada di OPD untuk di nagari saja. Itu sebenarnya. Lanjut, Pak Jeffrey. Oke, nah lanjutan upaya penuntasan membangun gerakan berbasis komunitas. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal, Pak. Jadi nagari itu bisa awak dipraktek di Pak. Sangat penting sekali asas partisipatif. Bagaimana kita mendorong masyarakat awak sebagai pilot-pilot dari kegiatan pemerintahan. Makanya kami banyak mendirikan komunitas, Pak. Kalau kita lihat di Batu Basara, Pak, banyak komunitas yang kami dirikan. Salah satunya ada amal beramal. Amal beramal itu gerakan kemanusiaan yang kami kumpulkan seluruh anak-anak muda untuk membantu pemerintah nagari di tengah pandemi. Kalau BLT yang nak cukup menyasar seluruh jumlah kakak, Pak, yang menjadi persoalan seluruh nagari,
kami sadar kami nggak bisa mencapai seluruh kata yang ada, cuma lebih terbatas. Maka kami dorong komunitas pemuda untuk membangun gerakan amal beramal namanya Pak. Alhamdulillah amal beramal sekarang sudah masuk kepada fase kegiatan ke-21 Pak. Sudah menyasar lebih dari 357 kakak penerima bantuan melalui gerakan amal beramal. Dari mana sumber amal beramal Pak? Sumbernya dari dana donatur kemanusiaan. Titik-titik dari Rantau kami tarik melalui gerakan kepemudaan. Biasanya kalau orang rantau itu sakit membantu ke negara Pak, masa negara dibantu gitu kan. Makanya jalan kami adalah mendirikan komunitas kepemudaan. Fikir tentang orang rantau tadi melalui gerakan kepemudaan nanti digunakan untuk masyarakat yang berada di pelosok yang tingkat ekonominya lebih rendah dan belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah. Itu kami fokuskan gerakan itu. Yang kedua, komunitas LPM kami siapkan untuk agar masyarakat mudah mendapatkan informasi kami. Nanti setiap malam minggu kami talk show di sini dengan Budan dan Pak Wali. Ada rumah kreatif yang sedang kami siapkan juga Pak. Jadi kebetulan adik Pak Wali, Pak Jazul Matin, ada dosen seorang di UMT, doktor, usianya masih muda, 23 tahun, ada di doktor. Beliau kami dorong untuk sebagai mengembangkan rumah kreatif yang sifatnya itu adalah menjadi induk dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Jadi kalau pemuda-pemuda kami yang selama koko yang nanti kota sekolah Pai Marantau, sampai sekolah Pai Marantau, kini kami berusaha menahan di rumah Pak, melalui rumah kreatif. Ada hasil dari rumah kreatif itu berupa komunitas youtuber Pak. Kesenian, setelah pembaliknya ada kegiatan budak jadi minat di rumah kreatif dari anak-anak muda yang kami asuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi yang selama itu anak muda itu Pak Dia ini setiap malam bawa Pak. Ternyata mereka belum kita berikan ruang. Coba kita berikan ruang. Insya Allah melalui rumah kreatif mereka bisa kita urus menjadi positif. Jadi kalau anak yang biasanya berkumpul kita malam, kita buat komunitasnya budak jadi minat. Nah kami kita berbicara lah, cuma dalam bentuk kesenian. Bisa lu yang mendapat titik. Nah, terakhir ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak. Jadi apa yang kami ceritakan tadi kepada Bapak, kepada ibu-ibu yang hadir, apa yang sudah kami dapatkan dalam bentuk penghargaan. Meskipun itu nanti kita bukan penghargaan Pak. Jadi Satya Karacu itu ternyata ada nilai prestasi dari orang luar Pak. Di tahun 2020 kami mendapat penghargaan Lembaga Publik Paling Informatif PT Sumatera Barat tahun 2020. Boleh saya katakan di tahun 2020 masih yang sama kami mendapat peringkat nomor 2 Sumatera Barat keterbukaan informasi publik untuk kategori nagari nomor 2 di Sumatera Barat. Di tahun 2020 kami mendapat penghargaan peringkat 1 Kabupaten Padang Priaman nagari digital terbaik Kabupaten Padang Priaman. Dan masih di tahun 2020 kami mendapat penghargaan nagari paling informatif tingkat kabupaten. Ditambah dengan 2019 peringkat 2 provinsi tentang pengelolaan pasar rakyat. Itu ada Ondatosa yang Pak Dua tadi, itu bantuan dari hadiah juara yang kami lakukan. Jadi setiap kerja lebih itu ada nilai dari luar. Meskipun kita tidak mengharap itu, mereka menilai kita di luar kepada hal-hal yang positif. Tapi bagi kami hanya bekerja seluruh material yang sudah ditetapkan di jalur regulasi bahwasanya kita adalah pelayan publik. Boleh dengan kata pejabat, tapi pejabat pelayan publik. Ya Pak ya. Jadi dan setengah-setengah waktu sambil pejabat. Sambil langsung kita adalah pejabat pelayan publik. Pejabat dia tapi pelayan. Nah itu adalah kita di Indonesia. Nah terakhir target kita ini yang Bapak lihat membangun Indonesia dari desa. Kami berharap tujuan kita sama, konsep kita boleh berbeda-beda. Asalkan tujuan kita adalah membangun kedaulatan dan menjadi untuk sepenuhnya kesempatan untuk Indonesia yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberi kesempatan dan tentu selawat dan salam
di DPD DPMN Pak Depo di Kementerian Agama pemerintah rombongan dan yang dilakukan apa dari Kementerian Pertahanan melalui Polda juga untuk informasi dan mendatang menggunakan pencegahan ya inilah keadaan negara kami baru memulai artinya baru mulai di tahun 2010. Perkenalkan juga saya Nur Hamid diamanahkan pada 30 Maret 2018 di oleh proses di tahun 2019 hingga 2020 kemarin. Dua tahun pertama itu memang adalah mengadministrasi seluruh birokrasi investasi pemerintah. Kenapa itu menjadi sebuah masalah? Karena itu saya ada di Nagari bukan sebagai wakil ketua Badan Kepala Nagari melihat ada regulasi dan ada manajemen antara pengelolaan di Nagari dan Pauda dan perangkat. Nah inilah perlu sebuah manajemen yang jelas. Maka pada hari itu kita tidak berubah, cuma kita mencoba pada tahun pertama saya mencoba menguji kompetensi artinya setiap tahun nanti termasuk Pak Sekretaris Nagari dan kepada karena pada waktu itu maka posisi mereka berubah semuanya, ada dedikasi perencanaan lari ke kasih umum dan ada tahun dedikasi dan ada sekretaris menjadi pemerintah. Nah itu. Nah artinya sebuah yang kami wujudkan itu adalah sebuah perubahan Pak. Artinya Nagari 3 ketua pemerintahan pada masa itu kita berjumlah penduduk lebih kurang 7.600, artinya terdiri dari 6 korong. Nah kita berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam, Nagari Geragara di utara, berbatasan langsung dengan Nagari Geragara Kabupaten Agam. Dan bagian barat itu juga berbatasan langsung dengan Danau Hijau. Nah, luas juga, artinya memang tidak seluas Nagari yang ada di Jakarta. Dan apa yang sampaikan Pak Sek tadi adalah sebuah inovasi bahwa di tahun 2020 Nagari 3 Kota Pemerintahan harus mempunyai target saya adalah menjadi sebuah Nagari yang berbasis digital dan keterbukaan informasi. Nah keterbukaan informasi ini adalah sebuah keniscayaan bagi kita sebenarnya. Dan kalau tidak kita mampu untuk kita lakukan. Nah keterbukaan informasi yang kami lakukan berubah semuanya prosedur dari pandangan masyarakat terhadap pemerintah Nagari itu. Karena kita melihat selama ini kita masuk Abu Baswa, kode perangkat Nagari, apa warna tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Cuma tugas saja itu tanggapan sebuah masyarakat. Kenapa? Karena tidak adanya perbagian tugas yang ada di dalam kantor Nagari itu. Kadang-kadang tugas yang terjadi diberikan pemerintahan, dibantu kompetensi pelayanan, dan cuma tidak ada fungsi masing-masing itu. Misalnya itu tidak mungkin kalau sudah berbeda. Nah itulah yang berubah secara keterbukaan informasi tersebut, mulai dari bentuk pelayanan, mulai dari bentuk keterbukaan informasi terhadap BAMUS, terhadap program seluruh BAMUS. Alhamdulillah pada hari ini BAMUS selalu kita libatkan dalam setiap program-program yang akan kita rencanakan. Alhamdulillah mendapat support dari Badan Kepala Nagari. Artinya tidak ada hal-hal yang sangat mengejar kita untuk melakukan perubahan program tersebut. Kenapa? Karena kita sampaikan dan kita jelaskan. Nah, itu. Dan tentu hal dalam hal ini semua teknis tadi sudah sampaikan Pak Sek, cuma saya garis-garis besar saja. Cuman kita berharap karena ini kalau oleh Nagari mungkin satu-satu berjuang Pak, melalui kadis DPMD juga Pak, artinya nanti memang dorong terus di Nagari ini, jangan seperti ya istilah jadinya ada dengan DPMD kedekatan dengan bidang edukasi, itu juga berbeda. Artinya dibina
artinya nagari itu benar-benar DPRD membina nagari itu terrealisasinya secara inovasi didorong dalam pemerintahan Pak. Artinya kita di Padang Pariaman pada hari ini Dukcapil itu terasa dinas DPRD kita, begitulah. Begitulah. Artinya dinas di DPRD itu sebenarnya kita didorong sebenarnya oleh DPRD lebih nagari. Tapi kita terasa lain. Mudah-mudahan 2021 mudah-mudahan akan berubah. Sebab alhamdulillah ya. Ya itulah. Artinya kita menginginkan bagaimana setiap program yang disusun oleh pemerintah nagari itu tidak menjadi sebuah kendala nanti di tingkat DPRD. Jujur saja kita keterbukaan publik dan menuju nagari kita ini perjuangan kita sangat hebat juga dengan DPRD, mulai dari evaluasi APB sampai program kita dicoret, sampai program kita menjadi sebuah tanda-tanya. Ini harus dulu ya. Jadi perlu dilihat DPRD yang evaluasi. Agar nanti karena setiap kebutuhan nagari itu Pak Kadis berbeda Pak Kadis. 103 di Kabupaten Padang Pariaman nagari itu di dalam satu kecamatan ada berbeda kebutuhan mereka. Ada yang kesejahteraan masyarakat, ada yang mengembangkan nagari digital, ada yang mengembangkan pariwisata berbeda. Nah, maka pada daripada itu di dalam perencanaan APB mereka tentu benar-benar didukung oleh Kadis DPRD. Dan selanjutnya kami dari Bencana Nagari dan terima kasih banyak, dan sebenarnya nagari kami tidak begitu luas juga sebenarnya, tapi mungkin karena ini Pak Kadis Dukcapil ini yang mungkin menambah fokus sedikit itu sampai ke sini Pak nagari di Padang Barat. Tapi mudah-mudahan kita dalam pengembangan memang sebuah pelayanan publik sangat saya butuhkan Pak. Artinya adalah ketika kita saja berurusan dengan kantor, ketika pelayan publik itu tidak ada yang mendapatkan informasi, tentu kita akan mudah untuk mengurus kebutuhan kita. Salah satunya kebutuhan informasi inilah yang perlu kita bukakan, mulai dari realisasi APB, mulai dari APB nagari, mulai draftnya sendiri, mulai dari bersifat bantuan dan sosial. Kita selalu mempergunakan media sosial dan media panduk yang ada di dalam sosial. Apapun bentuk informasinya untuk masyarakat selalu kita berikan informasi. Ya, artinya tujuannya adalah bagaimana nanti masyarakat tidak salah tanggap terhadap pemerintahan. Mulai dari pandang sulit pada hari ini adalah bantuan sosial dari kementerian sosial, BKH dan hari ini kita buka Pak. Hari ini kita buka data semua siapa-siapa yang akan menerima, siapa-siapa yang akan calon penerimaan oleh pendamping kita. Kami sudah duduk bersama dengan kita dan Bola Nagari dan kampus. Artinya kuncinya adalah dari Pak Wali Nagari adalah bagaimana saling sinkronisasi antara badan dan Bola Nagari. Artinya pada hari ini banyak di negara kita di Padang yang mendapat kendala di badan dan Bola Nagari. Itu kenapa? Karena tidak ada yang juga berbeda dengan TMD Pak. Jujur saja di Padang Pariaman di Padang Pariaman pada hari ini sejak saya 2015 ada pembinaan itu di tingkat bagus, cuma ketuanya saja yang diminta untuk melakukan pelatihan di tingkat provinsi. Namun ketua ini, kalau ketua di lebar, kalau ketua yang di Wali Nagari agak iring sepele, mencari yang boleh. Artinya pemahaman itu. Artinya ketika ketuanya saja yang dapat pemahaman, anggotanya satu dapat pemahaman. Artinya melalui WA group DPRD, Forum Wali Nagari meminta Pak Kadis, tolong Pak Kadis kasihan kita dengan Wali Nagari lain yang tidak dapat respon yang baik oleh Pak. Nah inilah kita coba untuk seperti itu. Saya yakin apa yang saya rasakan di Padang Pariaman mungkin terasa juga di tingkat di Padang Barat. Saya yakin kita berbeda, mungkin sama yang Selasa mungkin bedanya Adina. Nah itulah. Jadi melalui pelayanan itulah tingkat intensitas nagari itu harus ditingkatkan. Saya juga minta Padang Pariaman kita seperti itu juga. Bagaimana nanti setiap hal-hal yang
di Nagari ini, karena Nagari itu adalah kunci pemerintahan kabupaten dan kota. Apapun bentuknya, apapun suratnya, baik itu di tingkat pusat atau provinsi dan kabupaten, pasti mereka yang melalui Nagari, Pak. Pasti melalui Nagari. Dan artinya sangat sentral juga dapat melalui Nagari ini sebagai salah satu dasar sebuah pemerintahan yang ada di kabupaten dan provinsi. Dan itu saja mungkin yang dapat disampaikan, Pak. Dan mudah-mudahan di kesempatan pada hari ini pertemuan kita bisa nanti, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan perbandingan juga dengan negara-negara bersama. Nanti kita coba ya Pak Sek ya, bagaimana artinya Pak Wali Nagari saya dengar tadi hanya 19 nagari dengan 2 selamat, hanya 19 wali nagari, dan satu wali nagari itu perbandingannya iya enggak, artinya luas satu wilayah, iya ada kecamatan, dan itu yang nagari itu PT 6 borok, tapi itu 6 borok dia Pak, cuma lawe wilayah dengan seorang dengan 6 borok yang lawe wilayah itu Pak, artinya kiri-kiri yang sangat apa Bapak yang pelayanan tadi. Jadi Pasaman Barat adalah Pasaman logistik yang besar, artinya saya yakin dan berbeda dengan Padang Breman, Padang Breman saya yakin ada yang di Pasaman Barat jauh di Padang Breman dan perbandingannya. Itu ADN mungkin sebesar 700 juta ADN. Karena jadi kita hanya cuma 8 miliar. Dan kemana kita kelola lebih kurang 2 miliar. Iya lebih besar dari Pak. Kita jangan ya seperti itulah. Dan itu saja Pak Gadis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengawali sebuah perubahan dan banyak juga ilmu yang kita serap di